Oh, berarti pengurusan KTP, habis itu KK, habis itu kartu identitas anak tadi KIA, habis itu akte kelahiran itu pihak desa bisa membantu gitu, Mas. Itu nama A3, bukti kelahiran, kemudian surat kelahiran dari Puskesmas, dan ada data-data formulir yang dari Dukcapil harus diisi. Seketika masyarakat itu belum memahami untuk mengisi, bisa kita bantu untuk mengisi di desa. Program itu belum sempat mengikuti, rupanya waktu anak udah mulai mau daftar sekolah TK misalkan di umur 5 burung kicau. Sampai ini burung kicau ya. Sampai senang pelihara burung. Ya, burung kicau ini kan macam-macam sebenarnya. Berarti burung sampean itu pinter ngicau. Dia kelasnya kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Fadilah di podcastnya Irsam Dusun Pandan Kuning Desa Jangga Baru yang hanya ada di channel Jangga Baru TV. Iya. Oke. Ya, kita kedatangan tamu yaitu penggiat desa. Kalau yang kali ini bukan alumni tapi masih berkecimpung di desa kan kayak gitu. Ini dia Mas Tumarno. Selamat malam Mas Tumarno. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Mas Tumarno? Baik. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih kepada Mas Fadil ya, yang telah mengundang kami. Secara kebetulan tadi kami pas ada acara di Safari Ramadan di Masjid Darussalam, dan ini mungkin sambil saya datang ke sini, tadi ada permintaan dari saudara Mas Tumarno juga, secara kebetulan sama nama. Jadi untuk podcast pada malam hari ini, jadi kita ibarat ngomong berbagi pengalaman. Ya, betul. Jadi mungkin berarti sampai tadi kena todong gitu ya? Ya, tidak masalah. Jadi demi untuk berbagi pengalaman, mungkin bagi saya suatu hal yang biasa, di mana nanti seketika ada mungkin yang saya ketahui, pernah saya alami, barangkali nanti untuk kawan-kawan yang belum memahami sebagai wawasan gitu. Ya, betul. Bisa diambil nanti. Ini tadi kan sampean berbicara masalah pengalaman kan seperti itu, Mas. Awal karir sampean tuh dari mana sebenarnya? Mungkin saya cerita dari awal pengalaman apa dulu ya. Mungkin dari dulu, kalau dari pengalaman mungkin kalau sekolah tamatan sampai SLTA, SD, SMP, SLTA. Berarti setara dengan SMK ya. Jadi setelah SMK mungkin saya dari waktu muda, itu saya SMK di Jawa kan. Kemudian pulang ke sini. Jadi karena orang tua di sini, macam manapun mungkin untuk karir saya mulai tetap di Jangga Baru, karena saya dulu dibesarkan memang di Jangga Baru, meskipun kelahiran di Jawa itu kan. Gitu. Jadi saya dibawa ke sini zaman dari Tran itu umur 1 tahun 6 bulan, berarti 18 bulan Mas. Sampai berarti dulu termasuk orang-orang yang dikatakan kurang mampu kan kayak gitu, makanya Tran gitu ya. Bisa dia masuk kategori macam itu. Iya. Ya kita ngomong apa adanya. Ya, bukan ada apanya kan kayak gitu. Iya. Jadi mungkin setelah saya dari Jawa kemudian sini mengikuti alur orang tua. Jadi kalau untuk pekerjaan sebagai petani pekebun, terutama motong karet lah kan. Jadi di samping itu mungkin di lingkungan setelah saya dari remaja itu mungkin menganjak dewasa, umur 25 tahun kemudian saya menikah kan. Jadi setelah menikah itu saya masih tetap pekerjaan menjadi petani karet. Ya. Kemudian di situ ada perjalanan di lingkungan, itu pas ada pemilihan ketua RT. Kebetulan di sana saya dipercaya dari masyarakat RT 15
untuk menjadi RT waktu itu karena pemilihan. Iya. Itu saya berjalan 2 tahun menjadi ketua RT. Jadi dari awal pertengahan di tahun 2012. Kemudian 2013 sampai dengan 2014. Namun di Aponyo itu waktu di akhir bulan 12 apa berapa kemarin kalau nggak salah lupa, pokoknya berkisaran 2 tahun. Kemudian di tahun 2014 itu di bulan 10. Kemudian ada tawaran di situ dari Pak PJS, Bapak Saiful Amrah, karena di desa itu ada kekosongan, terutama di bendahara. Bendahara merangkap kaur ke umum. Kaur di umum. tahun 2014. Secara kebetulan saya karena jabatan ada masih di RT, saya akan masuk situ coba saya mengundurkan diri akhirnya dari RT dari 2 tahun itu. Kemudian saya masuk di bendahara desa lah kalau bisa dikatakan gitu kan. Kemudian di bendahara desa itu berjalan selama 2 tahun sampai dengan dari 2014 sampai awal di 2017 itu ada pergantian dari bendahara desa ke kaur karena di 2015 itu ada pemecahan di situ. Berarti bukan cuma desa aja yang dipecah. Ya, maksudnya pemecahan tuh gini, kalau kemarin dari bendahara merangkap kaur umum, kemudian di 2012 itu dipilahkan. Bendahara sendiri, kaur umum sendiri, kemudian juga sekretaris desa merangkap dengan kasih pemerintahan. Kemudian waktu itu juga sendiri-sendiri. Itu menjadi dari urutan urutan kepala desa, kemudian sekretaris desa, kemudian di situ ada kaur pemerintahan, kemudian kaur keuangan, kemudian kaur umum dan pelayanan, dan kaur pembangunan. Berarti kaur pembangunan itu di urutan terakhir gitu ya? Kalau urutan sebenarnya enggak juga sih. Namun itu agak terbalik. Ya. Namun yang penting urutannya hampir sama sih. Di dalam situ itulah jajaran-jajarannya kan kayak gitu untuk membantu kepala desa. Kemudian ada lagi di tahun 2018 itu dari kaur menjadi apalagi ada perubahan itu urutannya. Kalau nggak sekretaris desa, kemudian kasih pemerintahan, kemudian ada kaur umum, kemudian kasih kesra, dan kemudian kaur keuangan. Di 2018 sampai dengan sekarang. Di dalam situ rupanya itulah isi-isinya untuk membantu desa gitu ya. Jadi untuk sampai sekarang, kalau saya sendiri kan di saat ini masih di kasih pemerintahan. Berarti kalau kasih itu singkatan dari kepala seksi bagian pemerintahan. Berarti di situ bisa dikatakan bagian bangunan-bangunan gitu ya, Mas ya? Bukan ya? Kalau kasih pemerintahan itu apa sih? Kasih pemerintahan itu ialah ini di mana kegiatan ataupun porsinya dia di bagian pembinaan masalah kependudukan, kemudian pendataan wilayah, kemudian juga masalah profil desa dan lain sebagainya, ada itu yang terkait masalah pemerintahan. Mungkin nanti kalau dalam malam hari ini kita kupas lah di bagian pemerintahan lah, terutama bagian kasih pemerintah itu ya. Jadi Mas, itu kan pengertian dari kasih pemerintahan kan kayak gitu. Jadi tugasnya itu apa sebagai kasih pemerintahan itu? Yaitu tugas tadi saya sebutkan bagian pembinaan masalah kependudukan. Kependudukan itu kan luas sebenarnya diartikan. Kemudian pendataan masalah kewilayahan dan pengelolaan kewilayahan. Dan keterkaitan masalah profil desa, di mana profil desa itu gambaran menyeluruh desa sebenarnya yang desa itu letaknya tuh di mana sih sebenarnya kan kayak gitu ya? Jadi kalau untuk malam hari ini saya rasa kalau kita kupas semua cukup waktu banyak. Kan? Sekarang itu aja Mas, kalau menurut saya nih kita kupas tentang yang umum aja kan kayak gitu, yang bisa menguntungkan masyarakat kan gitu. Bisa.
Kayak misal nih, seandainya untuk pembuatan KTP berarti arahnya itu kesampaian ya? Iya, bisa. Berarti pembuatan KTP, pembuatan KK, akte kelahiran gitu ya? Nah itu Mas, persyaratannya itu apa aja sih? Jadi gini Mas, saya berbicara mungkin itu terkait masalah kependudukan ya. Jadi kependudukan itu ya seluruh masyarakat yang ada di Jangga Baru. Mungkin masalah keterkaitan urusan surat menyurat gitu kan. Jadi surat menyurat itu bukan hanya data pribadi masing-masing. Mungkin kalau keterkaitan KK, KTP, kemudian akte itu fasilitas yang bersangkutan dari masing-masing pribadi memang yang di mana data ini secara secara kewajiban harus dari yang bersangkutan sebenarnya pengurusan. Karena ini misal kakak, seketika masyarakat yang pengen apakah memasukkan kalau dari akte kelahiran itu dari bayi, kemudian mau mendaftarkan di dalam KTP-nya gitu ya, kakaknya. Itu kita buat akte dulu, di mana kita masukkan ke kakak dulu, kemudian lanjut aja langsung ke akte kelahiran. Kalau KTP nanti Mas, setelah dia umur 17 tahun. Otomatis kan untuk anak-anak, ya kan? Ini kan tadi sampai merambahnya ke anak-anak. Sebelum dia memiliki KTP itu seharusnya untuk pelajar itu kan memiliki KIA, kartu identitas anak kan kayak gitu. Itu mengurusnya itu dewek-dewek apa ke desa kan kayak gitu? Sebenarnya gini, mungkin kalau keterkaitan data kependudukan sebenarnya itu dari yang bersangkutan. Namun kan gini Mas, seketika orang yang bersangkutan kita kan bisa lihat. Misal nggak seluruh masyarakat sih mampu untuk kepengurusan data kependudukan itu. Karena gini, seketika jarak tempuh antara desa dengan Dukcapil itu dekat, mungkin tidak ada masalah. Terkait mungkin keselamatan, mungkin karena ketidakpahaman ada masyarakat yang belum biasa nak minta tolong ya kita coba uruskan kan gitu. Berarti pengurusan KTP, habis itu KK, habis itu kartu identitas anak tadi KIA, habis itu akte kelahiran itu pihak desa bisa membantu gitu Mas. Dalam kita usahakan selagi mungkin waktu ataupun mungkin memang suasana itu bisa kita coba bantu. Namun seketika memang orang yang bersangkutan itu mampu untuk mengurus sendiri, desa hanya sebatas memberikan pengantar. Pengantar itu surat pengantar itu ada ketentuannya. Mungkin kalau untuk akte kelahiran sebenarnya meminta A3 dari desa, dia ada semacam pengantar hijau. Itu nama A3, bukti kelahiran, kemudian surat kelahiran dari Puskesmas, dan ada data-data formulir yang dari Dukcapil harus diisi. Seketika masyarakat itu belum memahami untuk mengisi, bisa kita bantu untuk mengisi di desa juga gitu. Berarti kan intinya desa itu membantu kan kayak gitu. Tadi kan dari segi akte kelahiran gitu. Kalau misal nih Mas, kita beralih ke kakak. Misal nih kakak itu hilang, kan kayak gitu. Ada contoh kasus kakak itu hilang, habis itu minta tolong ke desa. Itu bagaimana itu Mas? Kalau untuk kartu keluarga yang hilang, itu mungkin kan ada data kartu tanda penduduk ataupun KTP. Kalau untuk kakak hilang, secara bisa semacam tetap pengantar dari desa bahwa surat keterangan kehilangan itu dibuat nanti ditandatangani Pak Kades, ataupun mungkin kalau tidak ada Pak Kades, Pak Sekdes, ataupun mungkin Kasih ataupun Kaur yang ada di situ bisa sebagai pengantar untuk ke Dukcapil untuk menerbitkan kartu keluarga lagi yang baru. Beda lagi dengan KTP. Kalau KTP ini seketika KTP yang bersangkutan hilang, terutama ini apalagi laki-laki kan, laki-laki orang dewasa, itu harap untuk meminta pengantar dari desa bahwa kehilangan itu misal kejadian di wilayah Polsek sini. Perjalanan misal dari Muarajangga ke Jangga Baru, berarti minta ke Polsek sini. Seketika hilang di daerah Muara Bulian, Polsekta berarti kan bisa
minta pengantar ke situ juga kan. Oh, berarti tergantung daerah di mana kita hilangnya gitu ya Mas ya. Polsek setempat. Kalau untuk KTP ini, karena KTP ini kan sifatnya agak riskan. Seketika yang bersangkutan tidak ada melapor, nah, itu KTP itu disalahgunakan orang. Oh ya. Misal ini suatu permisalan contoh aja kan. KTP itu jatuh di jalan. Pas ditemukan orang yang niatnya jahat, orang itu mau buat entah maling apa untuk nodong, dijatuhkan di situ, otomatis nanti kan akan jadi masalah gitu. Ya betul. Tapi kalau yang bersangkutan itu udah membuat laporan kehilangan ke polsek ataupun polsekta, mudah-mudahan terantisipasi di situ. Oh, gitu. Gini Mas, itu kan ibaratnya tuh bisa dikatakan itu adalah personil dari orang-orang yang ingin membuat kan kayak gitu. Contohnya kayak KTP, KK, akte, habis itu KIA. Ada nggak kebijakan dari desa untuk per tahunnya ataupun berapa tahun sekali untuk menyiapkan ataupun membuatkan secara massal untuk masyarakat yang kehilangan ataupun yang bisa dikatakan sekarang kan musim hujan kan kayak gitu, bisa mengidentifikasi bahwa ini setahun depan ini bakalan banyak yang punya anak nih kan kayak gitu. Kita harus punya program. Itu ada nggak sebenarnya Mas? Sebenarnya gini, karena terkait masalah kehilangan, kemudian dengan program sebenarnya kan, kalau keterkaitan hilang itu kan nggak semua serempak kan, terutama KTP tadi, kalau bisa secepatnya sebelum ada masalah, kan itu. Tapi kalau keterkaitan akte kelahiran yang belum buat sama apa, mungkin kita dari desa bisa mengajukan program tersebut. Tapi kelahiran di masing-masing tahun kadang kan berbeda. Terkadang ada yang memang anak itu nak butuh program itu belum sempat mengikuti, rupanya waktu anak udah mulai mau daftar sekolah TK misalkan di umur 5 tahun biasa udah apa kan. Tapi kalau untuk program-program itu sering kita lakukan, baik itu pembuatan KK, akte kelahiran, kemudian juga KTP, terutama kalau KTP perekaman massal nih biasanya bukan hanya program dari desa aja, terkadang itu ada pemilu, baik itu pemilihan pilkada maupun kepala desa, pemilihan BPD itu sering ada. Terkait itu mungkin bagi masyarakat yang belum ini memahami di situ, barangkali mungkin kalau terkait program ini kita udah sampaikan melalui Pak Kadus, Pak RT, semacam membuat surat edaran. Terkadang di situ yang bersangkutan ini berulang-ulang kali kita ada yang nggak hadir gitu. Bahkan sampai sekian tahun ada yang udah lewat waktu, seharusnya udah bisa membuat KTP, rupanya belum punya KTP. Berarti tetap ada inisiatif dari desa untuk membuat edaran-edaran itu. Sampai Mas, ini pembahasannya masalah kan sangat bisa dikatakan sangat apa ya? Ya sangat menguras pikiran lah kan kayak gitu. Sampai ini ngopi apa ngeteh? Seadanya. Seadanya lebih bagus. Tolong. Saya nggak nolak. Iya. Sama-sama Pak Tumarno. Wah, ini kalau digandeng bisa proden. Makasih ya Mas. Makasih Mas. Silakan diminum Mas. Ya sambil santai Pak. Ya santai di sini santai. Mas kok Pak. Santai. Sambil seruput dulu. Iya. Tadi kan sampean kan sudah menjelaskan tentang bagaimana pembuatan KIA, habis itu program dari desa rupanya ada. Ini Mas, pertanyaan saya ini yang sangat saya bingung itu tentang kematian itu Mas. Iya. Nah itu kayak mana kita melaporkan bahwasanya misal nih seandainya ada tetangga kita yang meninggal kan kayak gitu, otomatis kan harus segera untuk menghapuskan datanya kan kayak gitu Mas. Nah itu kayak mana itu? Terkait ini mungkin di tahun 2022 itu dari Dukcapil memang udah minta laporan ke masing-masing desa kan, terkait masalah kematian itu. Jadi kita minta data dari masing-masing dusun,
dari Bapak Kepala Dusun 1 sampai dengan Dusun 5 lah. Itu kita sampaikan. Namun terkait penghapusan di data kartu keluarga, karena Dukcapil seketika kartu keluarga itu dari yang bersangkutan nggak mengajukan, itu belum bisa terhapus. Jadi data yang ada itu masih ada itu kan. Terkait nanti misal pengajuan entah itu yang dari Pak RT dibutuhkan ke Kasih Kesra apa terkait masalah apakah usulan bantuan dan data BDT dan lain sebagainya. Itu kan masih ada dalam KK itu. Sementara yang dari bersangkutan ini enggak menyampaikan data kematiannya untuk penghapusan. Itu tadi terkait itu, Mas. Seketika yang bersangkutan itu menyampaikan untuk menghapus itu, minimal kalau memang dia sanggup, misal meminta pengantar, nggak masalah, kita berikan pengantar kematian, kemudian dihapuskan di Dukcapil, itu bakal terhapus. Cuman kalau selama yang bersangkutan itu nggak meminta itu, masih tetaplah data ada kan gitu. Caranya ya. Karena Dukcapil ini minta untuk penghapusan berdasarkan data KK asli, bukan fotokopi kan. Jadi dari KK asli itu pengajuan dari yang bersangkutan, pengantar dari desa memang diketahui kepala desa ataupun perangkat yang ada, itu baru bisa terhapuskan. Gitu, Mas. Data kematian itu ya. Makanya itu setiap misalnya contoh kayak pemilu-pemilu itu masih banyak ibaratnya data-data yang orangnya sudah meninggal menjadi apa ya namanya pantarlih, itu jadi bingung kan kayak gitu. Loh, orangnya sudah meninggal kayak gitu. Ini juga informasi untuk masyarakat, terutama masyarakat Desa Jangga Baru. Barangkali mungkin sesuai disampaikan Mas Fadil tadi kan, data-data baik secara kependudukan itu tadi, baik KK, kemudian KTP dan juga akte kelahiran, itu seketika mau mengakuratkan, mungkin bisa masing-masing nanti dicek sendiri-sendiri sebenarnya kan gitu. Jadi kalau kita orang desa dan juga Pak Kadus nggak mungkin mau melalui Pak RT pun langsung jemput bola satu persatu karena nggak secara keseluruhan gawe mungkin juga banyak yang dilakukan. Kalau harapan sih kita berikan masukan melalui sarana informasi ini juga kan bisa memberikan pemahaman kepada gini, masyarakat. Mas, kalau menurut saya Mas kasih batasan waktu gitu loh. Itu adalah salah satu strategi kan kayak gitu. Misal nih batasan waktu adalah besok kan kayak gitu. Contoh kayak gitu. Apa tanggal berapa, bulan berapa kan kayak gitu. Jadi masyarakat itu tahu gitu loh. Rupanya nih aku nih mau gini kayak gitu. Habis itu kan di dalam masyarakat itu pun nggak tahu. Rupanya nama anaknya tuh keliru kan kayak gitu. Mungkin setelah nonton video ini dia lihat rupanya anak saya keliru kan kayak gitu. Itu terkait ini ada penemuan lagi Mas yang dari sampean mengingatkan ke saya sebenarnya. Mungkin masalah kekeliruan baik itu nama, huruf, segala nik, segala macamnya. Itu kalau terkait masalah nama ataupun baik itu bisa nama sendiri, tempat tanggal lahir ataupun nama orang tua, itu terkadang ada yang tidak sinkron. Itu seketika untuk memperbaiki itu kan otomatis butuh dasar-dasar. Cuman ada tertentu dasarnya kan. Misal nama ini tidak sesuai dengan ijazah, berarti lampirkan ijazah yang ada. Di situ kita sesuaikan secara keseluruhan, baik dari KK, KTP, kemudian ijazahnya. Itu Mas, terkait nama ataupun nik yang tidak sinkron. Berarti kan pemerintah desa itu sebenarnya sangat ingin membantu masyarakat yang ada kendala di dalam pendataan itu tadi kan kayak gitu. Tetapi lantaran informasi yang disampaikan oleh desa dan sudah disampaikan oleh Kadus dan sudah disampaikan oleh RT, tetapi mungkin slow respon terhadap masyarakatnya kan kayak gitu. Mungkin kan ini tadi kita di desa sebagai pelayan juga masyarakat, mungkin tidak secara seluruhnya masyarakat harus tahu kayak seperti yang saya sampaikan. Mungkin melalui melalui sarana informasi ini nanti mudah-mudahan harapan masyarakat kita bisa lebih memahami, lebih mengerti sambil membuka wawasan dari sini kan.
caranya kayak gini. Karena ini kepada masyarakat juga mungkin barangkali ada yang dalam malam hari ini belum tersampaikan, bisa nanti silakan tanyakan ke kawan kami desa. Mungkin kalau bisa ketemu masalah kependudukan ini sama saya nggak masalah, lebih bagus. Kemudian sama Bu Rini sebagai staf pemerintahan juga di situ bisa. Kemudian kawan-kawan lain barangkali mungkin nanti kawan yang belum ada yang memahami ke situ kan bisa lah. Iya. Saling mengasih informasi itu tadi. Habis itu Mas sampean kan kerja di kasih pemerintahan itu sudah berapa lama? Kalau untuk dikasihnya mulai 2018. 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24. 6 tahun. 6 tahunan. Itu Mas honor. Ini kalau boleh kan? Salah. Honor sampean itu semakin meningkat apa selalu tetap gitu? Habis itu kalau boleh ya nominalnya sekalian kan gitu. Bisa. Jadi kalau dulu cuman ini kadang ada yang terlupa ini Mas. Ya, karena apa ini? Pengingatan saya mungkin kalau dari dulu awal ini ditanyakan dari awal ya. Dari menjadi kasih. Oh, menjadi kasih pemerintahan. Kalau awalnya saya ceritakan dulu dari bendahara. Itu kalau nggak salah dulu itu dari entah 1 juta. Kemudian di tahun berapa naiknya lupa juga kemarin kan. Adalah jelas kenaikan kan. Kemudian dikaur naik kisaran 1 juta sekian. Belum ada 2 juta itu. Kemudian setelah kasih itu naik lagi sampai dengan sekarang. Pokoknya dulu dari awal 1 juta itu sampai dengan 2.150.000 untuk khusus siltap. Siltap itu hasil tetap. Penghasilan tetap. Oh, berarti ada penghasilan tambahan. Ya, penghasilan tetap itu kan penghasilan yang memang wajib dibayarkan oleh daerah. Oh, pemerintah. Oh, berarti sampai ini masih masuk ke dalam DOS ya? Ya. Oh. Kemudian kalau ada tunjangan kan. Kan karena kalau masalah tunjangan ini seketika daerah itu memang nggak bisa membayarkan, mungkin masih bisa tertunda apa kan. Tunjangan itu ada Mas. Tambahan. Alhamdulillah ya. Kalau dibulatkan ya kurang lebih ya 3 juta kurang dikit kan kayak gitu. Iya. Kisaran mungkin kalau ada di situ tunjangan, ada tambahan uang makan. Uang makan tuh sehari 15.000 Mas. Oh, sehari. Jadi kalau kita berangkat terus kemudian seketika memang ada perjalanan kalau memang diperintah dari kepala desa ada kegiatan-kegiatan tertentu itu kan udah ada sendiri. Ya kisaran kalau dikasih pemerintahan kalau hitung kurang lebih ya 2.700.000-an. Itu Mas dari honor sampean itu selalu dibayar per bulan apa enggak gitu loh? Kalau untuk sistem pembayarannya, kalau untuk di tahun 2022 arah ke sini itu memang kisaran harapan itu 1 bulan sekali bisa terrealisasi terbayarkan cair. Tapi mungkin realisasi apanya kan terkadang mungkin tergantung daerah. Kadang sampai 2 bulan baru cair. Bahkan 3 bulan tergantung apanya kan. Keadaan. Kalau harapan tuh setiap akhir bulan setiap udah bisa mengajukan. Setiap awal bulan cair ini. Harapan karena pekerjaan itu ya tidak itu tadi, pekerjaan selalu ada tapi gaji kok ditunda-tunda kan gitu. Iya. Harapannya kan seperti itu. Mudah-mudahan tercapai kan kayak gitu. Adil Pak Adil. Berarti Mas hasil sampean itu kan dari karir selalu meningkat, habis itu penghasilan selalu meningkat. Otomatis kan sampai kan di desa kan sibuk kan kayak gitu. Iya. Itu sampean ada nggak penghasilan lain daripada kerja di desa ataupun penghasilan sampingan lah kan tambahan gitu. Mas ya. Tambahan. Gini, mungkin kalau saya kerja itu kan secara tugasnya sebenarnya diharapkan tetap mulai jam 8 pagi udah mulai standby. Oh, di desa. Jam 8 pagi sampai dengan paling nggak jam 4-an lah. Jam 4 sore. Itu mulai hari Senin sampai dengan Kamis. Kalau hari Jumat itu sampai jam 11.
Kemudian hari Sabtu Minggu libur, Mas. Kita ambil yang 5 hari kerja. Kan ada kalau 6 hari kerja. Cuman jamnya dikurangi. Jatuhnya sama aja sebenarnya kan. Jadi sebelum saya kerja ke desa, mungkin pagi habis subuh itu memang kita usahakan untuk cari tambahan. Jadi kalau saya sendiri kan sampai dengan sekarang masih motong gitu kan. Untuk harian itu tadi ya. Karena tambahan. Ya karena katanya gajinya 12 kali sih sekali. Nah, itu. Kalau kita ngandalin apa? Ya kalau dibilang cukup, kalau nggak cukup ya nyukup pun bisa cukup. Namun kan kalau bisa ada tambahan bisa kita cari. Iya. Selagi itu tidak mengganggu pekerjaan kita yang pokok ini tadi kan. Kalau itu kan dari segi tambahan kan kayak gitu. Sampean otomatis kan dari kepenatan sampean itu otomatis ada hobi sampean. Kan kayak gitu. Nah, ada. Hobi sampean itu apa, Mas? Kalau aku hobinya di kicau. Kicau itu kan saya hobi pelihara burung kicau. Sampai ini burung kicau ya. Sampai senang pelihara burung. Ya, burung kicau ini kan macam-macam sebenarnya. Berarti burung sampean itu pinter ngicau. Dia kelasnya kicau. Burung apa kalau beo ngomong. Iya. Mas Sumarno nih kelas kicau kan kayak gitu, berkicau. Dari hobi tuh Mas, saya coba ngembangin juga kan. Karena mungkin di sini dulu kan dari aku kecil itu ingat saya itu waktu kecil tuh burung murai batu, kemudian kacer itu memang wilayahnya, tempatnya di Jangga Baru ini ya. Di wilayah Jangga Baru, terutama di daerah Batanghari lah. Iya. Namun begitu saya udah menganjak dewasa itu remaja mulai, dan hampir tua. Iya. Sampai dengan tua sekarang. Kalau sekarang ini udah langka, makin lama karena pemikat itu banyak, Mas. Jadi sekarang udah sangat langka. Memang jarang kita temukan di hutan tuh, apalagi murai batu, kacer aja udah susah kan. Iya. Jadi dari hobi itu, coba saya karena hobi itu tadi, pengen ngembangin. Alhamdulillah sampai perjalanan dari hobi itu aku coba. Seketika saya nggak tahu kalau sekarang ini masih enak kan Mas, ada tutorialnya. Kita buka di YouTube ataupun Google. Seketika nanti yang kita belum tahu, di situ rupanya dari perjalanan hobi itu malah bisa menambah penghasilan. Berarti sampai itu dari hobi burung kicau tadi kayak gitu. Alhamdulillah bisa menambah penghasilan sampean gitu. Berarti sampean itu bisa dikatakan peternak burung. Iya. Tapi burung jadi kicau kan gitu. Iya. Jadi itu Mas, di situ saya coba ternakkan. Awalnya sih kacer satu pasang, kemudian udah berkembang kan. Kalau saya sistem peternaknya itu kan awal-awalan saya buat tuh nggak perlulah intinya bagus-bagus dulu. Kita cari penghasilan dulu. Seketika itu memang bisa menghasilkan. Nah, kita bisa coba kembangkan. Untuk saat ini kalau dulu dari satu pasang, saat ini udah banyak burung kacer sampean. Udah banyak. Kemudian tambah murai batu. Murai batu alhamdulillah juga udah punya 2 pasang dan itu udah mulai mengembang gitu. Sekarang sudah mulai berkembang. Berarti Mas sampean kan bisa dikatakan jika ada pehobi-pehobi lain seperti sampean, berarti kan bisa untuk datang ke rumah sampean untuk meminang salah satu ataupun salah 2, kalau bisa semua kan kayak gitu ya. Bisa. Jadi gini, mungkin kepada masyarakat mungkin bukan hanya kalau untuk hobi burung ini nggak wilayah Jangga Baru. Mungkin ada Bulian Baru, ada Terentang Baru, bahkan di luar itu desa lah. Kalau saya coba kan kalau di baik itu Facebook kemudian di YouTube di kan banyak sebenarnya yang coba barangkali orang-orang terdekat sini mau ada penghobi burung, ada yang senang, silakan bisa datang tengok-tengok kan. Iya gitu ya. Bagus. Yang jelas kita kalau untuk hobi kan ya
minimal bisa mengembangkan gitu. Iya. Tidak langka lagi. Iya. Kalau masalah harga nanti bisa lah dirunding. Oh, bisa dirunding. Pokoknya kalau permasalahan harga rekan-rekan, semua harga itu bisa dirunding. Nah, apalagi yang dekat-dekat. Ini kan dekat Ramadan. Nanti harga bisa miring. Kan kayak gitu. Silakan hubungi nomor di bawah ini kan kayak gitu. Mas Tumarno burung kacer kan kayak gitu. Ada dua Mas Tumarno. Nah, ini dibikin satu tapi udah paham lah orangnya. Pokoknya cari Mas Tumarno yang melihara burung, bukan Mas Tumarno yang tidak melihara burung kan gitu. Gini Mas, ya. Sampean kan menggeluti hobi burung itu kan pernah nggak sih mengalami kegagalan awalnya gitu? Sebenarnya kalau proses perjalanan saya untuk nernak itu awalnya nggak nyangka sih Mas. Langsung karena berhasil gitu ya? Enggak. Jadi awalnya itu aku coba karena ketidakpahaman saya tadinya kan. Jadi kapan udah sampai nelor gagal jong lah. Oh, berarti telurnya nggak netes. Oh, sama berarti kayak telurnya Mas Tumarno yang RW 1. Jadi karena terus karena didorong hobi ini tadi. Lama-lama kelamaan bisa jadi aku buka tutorial kan. Jadi di situ bisa nemu. Cara gitu. menetaskan telur. Itu tadi. Jadi dari sel telur itu ngapa kok jong? Apa kok ini? Kita buka tutorial. Oh, kurangnya di sini. Mungkin kurang kehangatan itu tadi kan kayak gitu. Oke. Berarti kan itu adalah salah satu hobi untuk menghilangkan penat sampean. Alhamdulillah dari hobi itu bisa menghasilkan kan itu tadi. Berarti sampean itu yang pertama harus konsisten itu tadi. Yang kedua memang di saat kamu menggeluti hobimu, maka disitulah nanti hasilnya akan mengikuti. Kan seperti itu Mas. Iya. Oke, rekan-rekan semuanya, cukup sekianlah perbincangan antara saya dengan Pak Kasih Pemerintahan ini. Yang mau membuat KTP, yang mau membuat KK, silakan hubungi Bapak. Mudah-mudahan cepat selesai kan kayak gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.